berbicara Elia. Elia itu laki-laki atau perempuan sih? Perempuan. Ah, laki itu. Enggak, perempuan dia. Menurut saya sih laki loh. Dia. Laki. Enggak, perempuan dia. Ucapkan omonganku. Dia perempuan. Tahu dari mana kalau dia perempuan? Udah ucapkan aja omonganku, dia itu perempuan. Kamu sering ini komunikasi sama dia? Bukan, aku di setiap komal-komal aku, pendengarnya aku. Masa seorang Yesus kalian fitnah Yesus itu adalah apa? Itu udah terus sampimu panggil dulu suruh ngomong. Kalian berbicara Yesus itu adalah dia disalib. Pernah nggak kalian mendengarkan kata-kata si Belender kasar orang Aceh? Bentar dulu, gue panggil udah terus selamat malam pagi. Kasar omongan dia. Lalu jual beli lu diam dulu. Aku tidak suka orang yang kasar. Ya, diam dulu ya. Udah terus selamat pagi. Pagi bro. Pagi. Ada yang mau disampaikan bang? Iya, saya mau tanya nih bro, terkait saksi Muhammad ketika di Gua Hira. Anda Muslim apa Kristen bang? Saya Katolik. Apa? Katolik. Katolik. Pertanyaannya apa bang? Saya mau tahu siapa saksi Muhammad di Gua Hira ketika mendapatkan Pakai apa? Al-Quran, ketika diturunkan Al-Quran. Suaranya kok gini banget ya? Dilipat-lipat lidahnya, kenapa sih bang? Iya, saya sudah mau. Memang udah malam bang, kita juga malam kok nggak gini-gini amat. Ya, inti pertanyaannya adalah siapa saksi Muhammad ketika di Gua Hira, ketika dia berbicara dengan malaikat Jibril. Ya udah ntar dijawab ya. Coba ngantuk. Ya nggak apa-apa dijelasin lah. Dia minta saksi. Iya, baik. Jadi saksi Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu itu ya Gua Hira itu sendiri. Gua Hira, malaikat, dan Allah. Itu saksi beliau menerima wahyu. Sebagaimana Boleh saya potong sebagaimana Yesus juga bersaksi berdua, cuman bersama dengan Allah. Di dalam Yohanes 8, Yesus dan Bapa bersaksi tentang kerasulan beliau. Akulah yang menjadi saksi dan Bapa yang menjadi saksi. Aku berdua dengan Bapa menjadi saksi tentang kerasulanku. Cuman dua. Kalau Nabi Muhammad bersaksi malaikat Jibril, batu yang ada di Gua Hira, kemudian Allah, dan juga berikut istrinya Khadijah menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad yang Anda pertanyakan itu. Di dalam kitab Yosua 24 bisa dipercaya? Gimana? Apakah kesaksian batu bisa dipercaya? Yosua 24 nomor 27. Baca Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua, kata Nabi Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi di agama Yahudi batu pun bisa menjadi saksi. Batu dalam bahasa Ibraninya eben. Eben, batu. Berapa ayat berapa tadi?
Yosua 24 nomor 27. Bahkan menurut Yesus batu bisa teriak-teriak. Bisa Anda baca di dalam Lukas 19. Lukas 19 nomor 40. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berteriak. Oke. Jadi pengajaran nabi-nabi, batu itu bisa jadi saksi. Menurut pengakuan Yesus begitu. Di kitab Yosua juga demikian. Tapi kalau di Alkitab tersebut tidak bisa dimaknai tapi terkait alegorisnya, apakah Oh, tidak di bisa. Alkitab memang seperti Karena itu? di dalam kitabnya orang Yahudi, keledai pun bisa berbicara. Bahkan Yesus mengatakan batu itu berbicara. Bilangan 22 nomor 28. Keledai bisa berbicara. Kemudian Allah membuat keledai itu dapat bicara. Kata keledai itu kepada beliau, apa yang kulakukan terhadapmu sehingga engkau memukul aku 3 kali? Batu itu jadi saksi. Yosua 24 nomor 27. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak. Itu perkataan Yesus. Litos, teriak itu kemudian dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata apa? Krazo. Saya boleh bertanya, Bang. Siapa yang menjadi saksi Paulus menulis surat 14 surat yang dia tulis, siapa saksinya? Kalau dia kan mengaku bahwa Injil yang kutuliskan ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Di Galatia berapa itu teman-teman? Jadi maksud saya dalam arti lain tadi tidak ada saksi manusia ya. Siti Khadijah kan? Dia hadir di situ melihat Jibril memeluk Muhammad, mengatakan bacalah. Aku tidak bisa baca. Pada saat sebelum kejadian, Nabi Muhammad SAW itu kemudian sudah menceritakan tentang mimpinya. Lalu diceritakan mimpi itu kemudian kepada Warakah. Dan Warakah mengatakan yang datang kepadamu adalah malaikat Namus yang dulu juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus itu artinya hukum. Jadi Namus yang datang kepada Nabi Musa itu datang membawa hukum. Namus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang adalah Roh Kudus juga adalah datang membawa hukum. Itu sama itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian bertahanus dalam Gua Hira dan benar-benar Roh Kudus datang. Maka diperintahkanlah kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bisa Anda lihat di dalam Yesaya 29 nomor 12 kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Tapi kan Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Jelas itu. Digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. judulnya di Yesaya itu apa? Yang jelas tidak ada seorang nabi pun yang pernah didatangi perintah untuk membaca sebuah kitab materai selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau judulnya si buta mengintip, si gundul nyisir rambut, atau si ompong sikat gigi, yang jelas Yesaya 29 nomor 12 tidak ada satupun nabi yang menggenapi itu selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena di situ adalah nubuat. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seorang yang bisa atau tidak bisa membaca, maka orang itu kemudian berkata, aku tidak dapat membaca. Itu nubuat.
Karena di situ diawali dengan kata ceper. Ceper itu artinya sesuatu yang akan datang. Cerita atau berita atau sebuah kitab atau sebuah ketetapan yang akan datang, yang akan diberikan. Diberikan dalam bahasa Ibrani Natan. Nah, siapa yang diberikan kitab yang tidak bisa dibaca, diawalinya tidak bisa membaca? Siapa? Ada selain Nabi Muhammad? Tak ada. Sekarang pertanyaan saya bisa dijawab. Dengarin dulu pertanyaannya. Pertanyaan saya bisa dijawab. Siapa Iya, saya saksi Paulus menerima wahyu? Silakan bro, gantian lah. Anda jawab coba. Saksinya itu saya tidak tahu karena saya tidak mendalami. Paulus mengatakan menerima Injil dari Yesus. Nah, Injil yang diterima itu katanya yang dituliskan, yang diberitakan kepada kalian. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Dia menerima Injil dari Yesus, dan Injil yang mana tuh yang diterimanya? Bahaya ini pertanyaan ini. Iya, karena di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus. Tolong tunjukkan siapa saksinya. Dan Injil yang mana? Injil Paulus itu yang mana Injilnya dia? Bro, bro, giliran ditanya balik, gitu doang. Aku juga pernah nanya itu siapa saksi waktu Paulus menulis surat dalam penjara. Kitab Roma, Filipi, Ya, banyak sekali surat ditulis dalam penjara ya. Siapa saksinya? 4 Korintus. 2 tahun loh dia menulis di dalam, kan 2 tahun di penjara dia. Pindah-pindah tempat Bang Andi. Kira-kira siapa ya? Kedua, siapa saksinya yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Pakai ini Bang Andi, pertanyaannya pakai teropong apa melihat Yesus duduk di samping kanan Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa dilihat? Dan bukankah Tuhan itu di atas langit